واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي مصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا نكون أبر في قولنا منه ولا ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويخرج درجاتهم في الجنة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dhalama idza sibrin min al-ardi tuwiqahu min sabi arwati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida sibrin min al-ard
tuliqahu min sabi aradina muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya ini hadis yang keempat daripada bab tahrimi zulmi wal amri bil zalim. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memang termasuk salah satu di antara yang banyak mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kata Nabi, man zalama ida sibrin minal ardh, barang siapa yang berbuat zalim, yakni mengambil hak orang lain, ida sibrin minal ardh, walaupun hanya sejengkal tanah, sibrin. Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, tuwiqahu min sab'i aradin, maka nanti akan tuwiqahu, akan dikalungkan dia yaumul qiyamah min sab'i aradin, dikalungkan dia dengan 7 lapis bumi. Orang yang telah berbuat zalim dalam hal ini mengambil hak orang lain, nggak usah banyak ambil, nggak sampai 17.000 hektar. Kalau itu mah ada di sana. Ini sejengkal saja dia mengambil dengan cara yang zalim, mengambil hak orang dengan cara yang zalim. Nanti Allah akan kalungkan dia, Allah akan timbangkan dia itu dengan 7 lapis bumi. Kayak apa? Nah, itulah ini seharusnya hadis ini disampaikan. Ya. Sama siapa? Dan saya yakin bukan mereka tidak tahu tentang azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang berbuat zalim. Kira-kira mereka tahu nggak? Bukan tidak tahu, karena tertutup semuanya hati mereka itu dengan dunia. Orang kalau sudah tertutup dirinya dengan dunia, maka akan mati hati. Kata Nabi, orang yang suka makan makanan yang haram, orang yang suka memakan makanan yang haram, dia dapatkan makanannya itu dengan cara yang haram. Dia beli makanan dan minumannya dengan cara makanan uangnya itu dengan cara yang haram. Kata Nabi, man akala harama, barang siapa yang suka memakan makanan yang haram. Makanan yang haram bukan hanya sekedar zatnya yang haram. Babi haram, anjing haram, nggak boleh kita makan. Tapi man akala harama, bukan hanya sekedar zatnya yang haram, bisa jadi zatnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal. Paham maksudnya itu? Maka makanannya itu disebut juga makanan yang apa? Yang haram. Barang siapa yang suka memakan makanan yang haram, mata qalbahu wa khaffa dinuhu wa qallat ibadatuhu. Allah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akal haram, barang siapa yang suka memakan makanan yang haram, maka qalbuhu, akan matilah hati orang itu. Bukannya hanya sekedar gelap hatinya, bukan hanya sekedar keras hatinya, tapi hatinya akan apa? Kalau dia suka memakan makanan yang haram, maka akan matilah hatinya. Wa khafa dinuhu, dan akan hilang, akan ringan tuh agama pada orang itu. Jadi kurang begitu jadi perhatian agama, gak ada urusan bagaimana caranya supaya dia dapat begitu aja. Sekalipun itu harus menindas rakyat, sekalipun itu harus berbuat zalim terhadap rakyat yang memang sudah menjadi daripada tanah keturunannya, Masya Allah, ratusan tahun dan lain sebagainya, sekarang hanya diambil hanya untuk kepentingan yang seperti itu, zalim. Nah, kalau yang sejengkal saja orang berbuat zalim seperti itu mendapatkan azab dan siksanya, Allah akan tuwiqahu min sab'i arabin, Allah akan kalungkan dia, artinya Allah akan bebankan kepada dia 7 lapis bumi. Jangan lagi 7 lapis bumi kita dibanding tanah segerobak. Udah kayak apa gitu kita ini, Masya Allah. Bukan gak tahu mereka tentang itu, tahu mereka, cuma udah ketutup hatinya. Semalam saya diminta tahadusan bil iman, diminta untuk bicara di perguruan Darul Ma'arif. Saya bilang saya nggak ceramah, saya hanya mau bernostalgia saja. Karena kurang lebih 37 tahun yang lalu sempat menimba ilmu di rumah. Itu kebiasaan dari almarhum al-mahfuzlah Dr. K. Haji Idul Fadil itu. Beliau kalau pagi beliau sudah keliling kelas, dia liatin kelas-kelas. Dr. Idul Fadil itu orang alim, ulama yang menguasai keilmuannya luar biasa, dan dia memang orang ahli politik. Itu kalau ini bahasa Belanda itu paseng. Nah, kita sering ngaji Fathul Mu'in sama beliau. Saya sedikit cerita tentang pesan yang beliau sampaikan itu. Jadi beliau sering berpesan untuk anak-anak yang belajar menuntut ilmu pada saat itu dengan 3 pesan. Yang diikuti pesan ini setelah kami dapatkan itu adalah dari kitab Tasawwuful Ibadah. Beliau mengambil dari pesan itu dari sana. Buat orang-orang yang menuntut ilmu, buat orang-orang yang belajar sedini mungkin, sebelum engkau menjadi orang yang berilmu, sebelum engkau menjadi pemimpin, sebelum engkau menjadi pejabat. Apa kata beliau itu? Khafillah fi sirri wa alaniyah. Tanamkan di dalam diri kalian itu rasa takut kalian kepada Allah, baik itu dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama, baik itu dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dimanapun dan kapanpun saja. Selama engkau belajar dan menuntut ilmu itu, tanamkan dan tumbuhkan di dalam diri kamu itu khafillah fi sirri wa alaniyah. Tanamkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suruh ditanamkan rasa takut kamu kepada Allah, sehingga nanti kelak ketika engkau mendapat jadi orang yang berilmu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah. Karena selama ini banyak, kalau menurut beliau itu, beliau ngomongin 40 tahun yang lalu kurang lebih, kalau seandainya sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi enggak takut sama Allah. Ada nggak? Orang yang berilmu tapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, ghafillah fi sirri wa alaniyah. Jadi kalau seandainya engkau tanamkan nilai rasa takut itu kepada Allah dari sedini mungkin, ketika engkau belajar itu menuntut ilmu, kamu belajar untuk menanamkan dan menumbuhkan
menunjukkan rasa takutmu kepada Allah, maka nanti kelak ketika engkau menjadi seorang pemimpin, engkau menjadi seorang yang berilmu, menjadi orang yang pejabat, maka engkau tidak akan berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, nah ini ya. Mereka bukan nggak tahu. Kalau bicara sembahyang, mereka juga apa? Sembahyang. Yakin saya. Mereka sembahyang, bukan nggak sembahyang. Sama karena tertutup dengan dunia. Jadi gelap hatinya, bahkan mati hatinya. Sehingga akhirnya nggak lagi dia pikir apakah itu merugikan atau tidak, dan lain sebagainya. Nggak dipikirkan yang itu, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan keuntungan. Ya, dapat keuntungan, diikatlah keuntungan itu dengan sebuah undang-undang, sehingga nanti lepas dia, maka dia akan aman dengan undang-undang yang ada seperti itu. Mumpung lagi pegang kekuasaan, mumpung lagi pegang jabatan, berani melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia boleh dia melakukan hal yang seperti itu. Demi Allah, di dunia boleh dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi sanggupkah mereka nanti di hadapan Allah, di pengadilan Qadhirul Jani, sebagaimana yang dijanjikan dan diancam oleh Nabi Muhammad? Barang siapa yang telah mengambil hak orang lain, barang siapa yang telah berbuat zalim mengambil hak orang lain, jangan lagi hektaran, satu jengkal saja kalau mereka lakukan, sibrik minal ardi, satu jengkal daripada tanah, dia mengambil hak orang lain secara zalim, tuwiqahu min sab'i arabin, maka niscaya Allah akan kalungkan dia, Allah akan tibakan kepada dirinya itu 7 lapis bumi seperti itu. Itu sejengkal. Bagaimana kalau Masya Allah. Jadi udah digambarin sama Rasulullah. Sekarang ini kan banyak orang dikit-dikit mindahin apa, kalau di daerah-daerah itu mindahin atau ya, mindahin apa. Berani itu orang itu. Ya, subhanallah. Diangkat tuh patok begini. Makanya ketika lagi di sertifikatnya luasnya sekian, tapi di fisiknya ternyata berbeda. Ada nggak yang beda-beda? Banyak itu yang betul-betul banyak. Nah kita jangan. Ya. Kenapa jangan? Yang kalau punya tanah, emang gitu oke saya lakukan. Astagfirullahaladzim. Ya, siap. Kalau kita lihat di medsos, karena kenapa harus di Sumatera? Kenapa harus di tanah kami? Kenapa harus di tanah Melayu ini? Kalau memang mau berbuat zalim, mau begitu, di Solo aja begitu aja. Ada? Di Solo aja. Kenapa tidak di tanah Jawa? Kenapa tidak di? Kenapa harus di kami? Mereka semuanya betul. Kira-kira para pejabat dengar nggak dia? Hah? Halo? Kira-kira dengar nggak? Iya. Mau ada pejabat yang kalau ada yang marahi demo, piting. Yang dipiting satu orang, satu tentara yang memiting. Kalau saya dipiting buat jauh gitu. Dan yang hadis cukup udah buat gambaran buat kita, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang zalim, mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, ya. Masalah tidak sibri minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mengambil hak orang lain, sibrin minal ardi,
walaupun hanya sekedar sejengkal tanahnya, diambil sejengkal tanah, dia geser tuh, ya, dia ambil, dia batasnya itu dipindahin sama dia, ya, tuwiqahu min sab'i aradin, maka niscaya nanti orang itu akan dikalungkan oleh Allah dengan 7 lapis bumi Allah berikan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli lizzalimi fa iza akhazahu lam yuflithu. Summa qara'a wa kadzalika akhzu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun sadid. Muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan ini hadis dan juga disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yumli lizzalimi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cukup, ya, memberikan kebebasan kepada siapa? Lizzalimi, kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Fa iza akhazu lam yuflithu, tetapi bila dia telah datang, apabila telah datang itu nanti siksaannya, maka dia tidak akan lagi mampu untuk melepaskan diri daripada siksa tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala selama ini telah membiarkan ada orang yang telah berbuat kejahatan, telah berbuat zalim, ya, padahal sudah mendapatkan teguran, sudah mendapatkan ini, tapi masih terus saja berbuat zalim, tidak ada henti-hentinya dia melakukan perbuatan zalim itu. Allah kasih. Memang kadang-kadang orang-orang yang berbuat maksiat ini, kalau menurut Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu memang orang yang berbuat maksiat terkadang diberikan beberapa kelebihan. Yang pertama, misalnya terkadangnya itu siksa dan azabnya di dunia tidak diberikan di dunia, tapi nanti diberikannya nanti di mana? Di akhirat. Sehingga tidak, jadi orang tanpa berani melakukan, karena memang tidak tampak itu siksa dan azabnya. Kecuali adalah uququl walidain wal baghy, kecuali adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah akan percepat siksanya, bukan hanya di akhirat tapi di mana? Di dunia juga Allah akan berikan. Kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tapi dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain, Allah tunda tuh siksa dan azabnya nanti pada yaumul qiyamah. Nah, orang yang berbuat maksiat karena memang tertunda, akhirnya dia berani melakukannya lagi. Bahkan yang kedua, Allah kasih kelebihan orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, umurnya panjang-panjang, umurnya panjang-panjang. Yang kedua, yang ketiga, orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat, kemudian dikasih apa? Kesehatannya, ya, sehat banget. Padahal tiap malam begadang, tiap malam main kartu, tiap malam minum, tapi ternyata badannya apa? Sehat, ya. Badannya dikasih kesehatan. Ini ada orang yang ngaji mulus, sembahyang mulu, tiap aja pulang ngaji minta kerokin, dia pulang ngaji minta kerokin. Ya, emang dikasih begitu. Dan Allah bilang, innallaha yumli zalim. Allah udah berikan itu kepuasan, kebebasan bagi mereka orang-orang yang telah berbuat zalim, sehingga akhirnya mereka itu terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tapi faiza aghazahu, maka apabila telah datang itu waktunya nanti, lam yuflithu, maka dia tidak akan mampu untuk menghindarinya nanti pada saat itu. Itulah tadi, mungkin kalau di dunia dia bisa mempermainkan itu hukumnya,
dia bisa mempermainkan pengadilan, dia bisa bersandiwara dengan semuanya itu, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan kedudukan dan pangkatnya, dia putar balikan itu semua. Mungkin di dunia dia bisa. Ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, mungkin di dunia dia bisa. Makanya kalau di pengadilan dunia itu kan kata orang, di dunia ini banyak pengadilan tapi sedikit apa? Keadilan. Kalau di dunia banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Di dunia ini mudah kita mencari pengadilan, tapi sulit kita untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Makanya kata ulama, nggak perlu heran kita kalau di dunia ini kita lihat ada orang yang tidak salah tapi masuk penjara. Ada nggak? Nggak salah tapi masuk penjara. Nggak perlu heran kita. Dan kita juga nggak perlu bingung kalau ada orang-orang yang nyata-nyata secara hukum dia salah, secara yuridis formal dia salah, dia udah buat zolim, kemudian dia bisa bebas tertawa di luar penjara. Wajar, kita nggak perlu heran. Kenapa? Karena ini adalah pengadilan apa? Tapi sanggupkah kita nanti di sana di pengadilan Allah? Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada satu kesalahan sekecil apapun yang bisa lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada sekecil apapun kesalahan itu tidak akan bisa lagi terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat itu kita tidak lagi bisa berbuat boro-boro mau bohong, boro-boro kita mau berdus, mulut kita dirapatkan oleh Allah pada saat itu. Semua akan tersaksi yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat, semua alam semesta ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu di dunia bisa ngomong, nanti di akhirat gak bisa ngomong. Yang dulu di dunia gak bisa ngomong, nanti di akhirat bisa ngomong. Di dunia tangan gak bisa ngomong, kaki gak bisa ngomong, di tembok di masjid bisa ngomong gak? Dia gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong hanya mulut kita saja. Di dunia seperti itu, tapi nanti yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Ternyata tiang-tiang ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Tangan-tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, cukup ayat itu seharusnya, ya, cukup ayat itu seharusnya menjadi satu pembelajaran buat diri kita ini. Masya Allah. Mereka bukan nggak tahu, mereka bukan nggak sholat, cuman ya tertutup itu semuanya. Ya, wa khaffat dinuhu. Khaffat itu apa maknanya? Meringankan agama. Sekarang seenaknya aja mau bikin ajaran agama. Ya, kemarin viral seorang jenderal bikin sholat Jumat di kantor. Kalau di kantor bos secara umum sih pantas, ini di mana? Di ruangan kerjanya. Di ruangan kerjanya. Tuh ustaznya ditanya, ngaku aja lagi. Mudah-mudahan jenderal dapat pahala yang besar. Begitu betul gitu. Udah segala cara untuk yang seperti itu. Ya, untuk yang seperti itu. Melanggar daripada kaidah-kaidah hukum, gak lagi dipikirin, apalagi masalah halal, masalah fikihnya, halal aja udah gak dipikirin. Ya, kenapa? Itu tadi, karena sudah tertutup semuanya itu dengan dunia. Ya, na'udzubillah. Inna Allah yumlil zalim. Allah udah berikan kebebasan itu kepada siapa? Orang-orang yang berbuat zalim. Biar terus dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Di sini dia bisa menang, dia ambil lagi yang di tempat lain, ambil lagi di tempat yang lain, ambil. Akhirnya kayak begitu semuanya karena dianggap sudah aman.
aman, di dunia aman. Karena semuanya orang munafik hukumnya sudah dipegang sama dia. Kira-kira kalau begitu aman nggak? Aman. Dia aman itu. Allah kasih. Innallaha yulil lizzalimin. Allah kasih itu kebebasan itu buat orang-orang yang bisa berbuat zalim. Tapi faiza akhazahu, maka apabila nanti sudah sampai itu waktunya, lam yuflihhu, katanya dia tidak akan mampu menghindarinya. Nah kemudian summa qara'a, ya kemudian dia membaca wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimatun. Ya, dibacakan itu, dan begitulah siksaan Tuhanmu, kata wa kadzalika akhzu rabbika idza akhazal qura, apabila dia telah menyiksa daripada ahli-ahli yang penduduk negeri yang berbuat zalim. Inna akhzahu alimun sadid, sesungguhnya siksaannya itu adalah sangat pedih dan juga sangat sakit daripada itu. Ya, alimun sadidun. Ya, azab dunia udah alimun sadidun. Jadi mereka udah dikasih kesempatan sama Allah, diperpanjang dia perbuatan dosanya, maksudnya supaya dia mau bertobat atau tidak. Ternyata keasikan, paham ya? Keenakan di sini aman, ambil lagi di sana aman lagi, di sana aman lagi, akhirnya semuanya sudah. Tapi ketika nanti sudah habis waktunya, ya, maka dia tidak akan bisa lagi untuk berpaling daripada itu semuanya. Ya. Masya Allah. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan itu bukan nikmat. Kalau bahasa agama namanya apa? Istifrah. Ya, dikasih, diambil, dibebasin itu, diulur aja. Perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dia lakukan itu, ya udah istifrah. Makanya kita tak perlu ngiri, Pak. Ya, kalau seandainya ada orang yang kagak sembahyang, kagak ngaji, kagak ibadah, tapi dagangannya luar biasa, kerjanya hebat, karirnya naik, padahal sembahyang kagak, ibadah kagak, ini kagak semua. Kita nggak perlu iri banyak gitu, karena itu bukan nikmat, itu hanya apa? Istidrak, sebuah tipu daya yang Allah berikan kepada dia. Kelihatannya itu semua hal, gue nggak sembahyang aja dapat, gue nggak ngaji aja bisa kok. Ngapain pakai ngaji, ngapain lah? Dengan sombongnya dia berkata yang kayak begitu. Padahal itu adalah merupakan tipu daya yang Allah berikan kepada dia. Allah pengen lihat ini idza yudhil zalimin. Allah sedang memberikan kebebasan itu, diperpanjang itu semuanya bagi orang yang berbuat zalim. Mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak ada gampang. Urusan tobat entar umur 70-an. Sekarang mumpung lagi kita pegang jabatan, kayak segala macam. Ya. Dan kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kalau ada orang yang begitu, setan tuh disitu. Setan dia bisikin, udah kerjain aja dulu. Emang ente nggak tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Ntar kalau dia udah dapetin semua, tinggal ending apa? Nah, tobat sama Allah, maka Allah akan ampuni. Terus setan di situ, terus setan ngomong cakap apa lagi itu? Hah? Terus setan ngomong begini cakap apa lagi itu? Masa Allah, dibisikin lah setan. Kumpul lagi sehat-sehatnya. Lu lagi badan lu lagi sehat-sehat, lagi segernya, emang umur lagi ini, jabatan lagi ini, kan kalau begitu udah aman semua. Ya, kalau urusan Tuhan, urusan Tuhan. Dan setan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, masya Allah. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum aqamu lidzalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum aqamu lidzalika fa'alimhum anna
annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khazu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'u lizalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari seorang sahabat yang bernama Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, bersabda, berkata ini Sayyidina Mu'az bin Jabal, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus ini Sayyidina Mu'az bin Jabal. Karena memang Mu'az bin Jabal ini satu masih muda, yang kedua berani dan otaknya pintar, sehingga memang beliau suka diutus oleh Nabi Muhammad SAW, yang apalagi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah ini Mu'az bin Jabal selalu tuh diutus sama Nabi Muhammad. Nah kata Mu'az bin Jabal, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata ini Rasulullah, bersabda Rasulullah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Datang kamu kepada ahli kitab, jadi orang-orang yang di luar Islam. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kemudian aku pesan kepadamu, kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, fad'uhum, maka sampaikanlah olehmu kepada mereka, jadi ajaklah oleh kamu mereka itu ila syahadati alla ilaha illallah, untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anni rasulullah, dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lizalika, maka apabila mereka telah memenuhi, telah mentaati mereka itu daripada apa yang kamu sampaikan kepada mereka. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau mereka sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan, maka kata fa'idhum ata'u lizalika, maka jikalau mereka sudah mentaati apa yang sudah kamu sampaikan itu, fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ajarkan oleh kamu, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka, Allah telah mewajibkan, memfardukan atas mereka khamsa salawatin, yaitu salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, selama 1 hari 1 malam. Ajarkan mereka. Setelah engkau ucapkan, dia sudah mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Jadi kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, jangan ditinggal tuh orang. Kalau ada orang yang masuk Islam, kemudian dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah, habis itu dikasih sertifikat, habis itu selesai. Tidak. Nabi suruh apa? Fa'inhum ata'u lizalika, maka jikalau mereka ata'u lizalika, sudah mentaati apa yang kamu serukan itu, fa'alimhum, maka ajarkanlah oleh kamu annallaha qad iftarada 'alaihim, karena sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka tentang khamsa salawatin, salat yang 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarin sama mereka tentang bagaimana cara melaksanakan salat, karena salat adalah merupakan apa? Kewajiban. Kamu masuk Islam bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi di situ juga nanti diwajibkan
untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat. Nah itu diajarkan, dan juga tentang kaifiatus sholatnya diajarkan dia dalam waktu-waktu itu. Nah jadi Nabi SAW, fa'inhum ata'u lizalika, dan jikalau mereka pun sudah memahami atau mengikuti kepada apa yang kamu sampaikan wahai Muaz, hal yang seperti itu, dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia juga sudah mendirikan salat, ajarkan lagi fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka kata Allah qad iftarada alaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menfardukan kepada mereka itu, telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu mengambil apa? Sedekah. Telah mewajibkan kepada mereka untuk sedekah. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Sebab sedekah itu ada sedekah tatawu'an, ada sedekah wajibah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu adalah zakat. Jadi sedekah yang wajib itu yang qad iftarada alaihim sadaqatan, sampaikan kepada mereka sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka tentang zakat. Tu'khazu min aghniyaihim, yang akan diambil tuh daripada harta-harta mereka itu, dipungut harta-harta itu dari orang-orang kaya daripada mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikanlah harta-harta mereka itu kepada orang-orang fakir di antaranya, di antara mereka. Jadi sampaikan ya Muaz, kalau memang dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kau ajarkan kepada mereka tentang sholat yang 5 waktu. Kalau mereka sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, ajarkan juga kepada mereka bahwa mereka juga diwajibkan untuk bersedekah. Qad iftarada sedekah, ya sungguh telah Allah wajibkan kepadanya itu untuk bersedekah. Nah, sedekah di sini adalah yang dimaksud adalah apa? Zakat. Bukan sedekah sebagaimana yang kita selalu melakukan sedekah. Jadi ada zakat, ada sedekah. Zakat sedekah juga, tapi dia sedekahul wajibah. Sedekah yang wajib dikeluarkan. Kalau sedekah yang biasa kita kerjakan itu hukumnya apa? Sunnah saja. Ya, sedekah itu sunnah saja. Kecuali dia niatkan dan dia nazarkan. Kalau dia nazarkan jadi wajib. Ntar kalau saya sehat, sembuh dari penyakit, saya nazar, saya ingin bersedekah kepada anak-anak yatim 10 orang, 1 orang 1 juta, berarti dia harus keluarin berapa? Nah, 10 juta. Nah, itu sedekah kepada anak yatim yang tadinya hukumnya hanya apa? Sunnah saja, kemudian jadi wajib. Ya, bukan karena sedekahnya wajibnya, tapi karena apa ya? Nazarnya itu yang dia jadi wajib. Bayar tuh dia wajib nazarnya. Ya, dosa dia, bayar kafarat kalau dia nggak bayar. Nah, kemudian kemana? Faturaddu ala fuqaraihim. Ya, kemudian diberikanlah itu kepada fuqara-fuqara mereka. Fa inhum ata'u lizalika. Nah, kemudian katanya, jikalau mereka sudah menjalankan itu semua, mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah, kemudian mengerjakan sholat sudah yang 5 waktu, kemudian yang ketiga tadi apa? Iya, membayar zakat. Fa inhum ata'u lizalika, maka jikalau mereka telah memenuhi daripada apa yang sudah kamu sampaikan itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Fa iyyaka, maka jauhilah oleh engkau, hindarilah oleh engkau apa? Daripada ya wa qara'ima amwalihim, untuk jangan kau berbuat zalim kepada harta-harta mereka dan juga kehormatan mereka. Jangan. Kalau karena mereka sudah masuk kepada Islam. Jadi kalau mereka sudah masuk ke dalam Islam, fa iyyaka, maka takutlah oleh engkau, jaga oleh engkau wa qara'ima amwalihim,
ya, kehormatan harta mereka, kehormatan daripada kehormatan diri mereka itu dijaga karena mereka sudah masuk ke dalam agama apa? Islam. Haram hukumnya kita melakukan perbuatan jahat kepada dia. Wattaqi, dan takutlah kamu, kata Nabi, dakwatul mazlum, akan doanya orang yang teraniaya. Ya, takutlah kamu dengan doanya daripada doa orang yang teraniaya, yang terzalimi. Wa in kana kafiran, sekalipun yang dizalimi itu orang apa? Orang kafir, kata Nabi. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah kamu akan doanya orang yang teraniaya. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya dia laisa bainaha, ya, tidak ada antara dia orang yang dizalimi itu dengan Allah Subhanahu wa taala hijabun, ada hijabnya. Jadi doa orang yang dizalimi itu akan langsung dikabulkan oleh Allah, karena wa bainaha wa bainallah hijabun, karena antara dia dengan Allah tidak ada apa? Tidak ada hijab, akan langsung didengar. Ya, doanya orang yang dianiaya, orang yang dizalimi. Ya, kalau dia udah mengangkat tangannya orang yang dizalimi, maka Allah akan kabulkan itu, karena Allah saking tidak senangnya kalau ada makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah itu dizalimi, ya Allah akan menolongnya. Wa in kana kafiran, ya, sekalipun yang dizalimi itu adalah orang apa? Orang kafir. Masyaallah. Muttafaqun alaih ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, intinya, ya, kita tidak boleh berbuat apa? Zalim. Tidak boleh berbuat zalim, termasuk kepada orang yang baru masuk Islam. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, disuruh Mu'az bin Jabal, Mu'az, kamu datangi semua ahli kitab, datangi itu orang-orang yang kafir sana, datangi itu. Kemudian kamu ajak mereka, kamu berdakwah kepada mereka agar mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan mereka bersaksi wa anni Rasulullah, dan dia bersaksi bahwa aku adalah Tuhan, utusan Allah. Kalau mereka sudah bersaksi seperti itu 2 kalimat syahadat, maka kata Nabi Muhammad, apa? Fa'idhum atau zalika. Kalau mereka sudah bersaksi 2 kalimat syahadat, udah ikut kepada apa yang kamu sampaikan itu, ajarkan mereka, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, kasih tahu kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kasih tahu sama mereka, ajarkan mereka, sesungguhnya Allah telah menfardukan kepada mereka, telah mewajibkan kepada mereka dalam 1 hari 1 malam untuk melaksanakan apa? Sholat yang 5 waktu. Kalau mereka sudah mengerjakan yang 5 waktu itu, fa'idhum ata'u lizalika, maka jikalau mereka sudah mendapatkan itu, sudah mengerjakan yang 5 waktu, ajarin lagi sama mereka bahwa sesungguhnya Allah telah menfardukan kepada mereka untuk apa? Bersedekah, membayar zakat. Kalau ini sudah dilakukan oleh dia semua, maka iyaka, jagalah oleh kamu, ya, jangan kamu zalimi dia, jangan kamu jahat sama dia. Kamu harus menghormati dan memuliakan kehormatan dan juga harta bendanya. Gak boleh gitu, karena dia sudah masuk ke dalam apa? Islam. Kemudian ditutup sama Nabi doanya itu, kalau kamu berbuat zalim kepada dia dan kepada siapa saja, wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kamu, takutlah kamu dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ya, kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, antara dia dengan Allah doanya itu tidak ada apa? Tidak ada hijab. Jadi memang kalau orang berdoa itu mamin doain, ya, tidak ada di antara doa itu
illa hijab, kecuali memang ada hijab. Sama kita juga ini ada hijab. Kalau kita berdoa tuh ada hijab. Ini ada penghalang nih, penghalang yang nggak langsung. Nah ini mesti diapain? Hah? Mesti dihilangin, mesti digeserin supaya doanya itu sampai. Bagaimana caranya? Kata Imam Syekh Jalaluddin, ya, Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti, setiap doa itu antara doa dengan Allah itu ada hijab. Maka hijab ini bergeser. Dan yang bisa menggeser itu adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang berdoa tapi nggak baca apa, nggak baca sholawat, itu terhalang, terhalang karena hijabnya mesti digeser. Nah yang bisa menggeserkan dan menghancurkan itu hijab adalah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di antara kita ulama-ulama kita ngajarin, ya, baca doa pasti ada apa? Iya, di atasnya sholawat, di bawahnya sholawat juga, karena ingin mendapatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.